Halo semuanya, perkenalkan saya Bina di Klimatologi mahasiswa S1 Psikologi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai teori psikologi humanistik dari Carl Rogers dengan membedah karakter Mirabel dan film Encanto. Yuk langsung kita bahas. Pernah nggak sih kamu merasa udah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap merasa kurang dibanding orang lain? Buka media sosial, isinya pencapaian teman sebaya yang bikin minder. Atau mungkin di tengah keluarga sendiri, kamu merasa jadi satu-satunya orang yang nggak punya keunggulan menonjol. Fenomena ini ternyata wajar banget, dan berhubungan erat sama bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Nah, di video kali ini, kita bakal bedah kenapa perasaan frustasi dan gak cukup itu bisa muncul lewat sudut pandang psikologi humanistik dari Carl Rogers. Bukan cuma teori, kita juga bakal menganalisis kasus ini lewat salah satu karakter ikonik dari Disney, yaitu Mirabel Madrigal dari film Encanto. Rogers percaya bahwa setiap manusia punya dorongan yang disebut actualizing tendency, yaitu keinginan alami untuk mengembangkan seluruh potensinya secara optimal. Menurut Carl Rogers, pusat dari kepribadian adalah self atau self-concept. Self adalah cara seseorang memandang, memahami, dan menilai dirinya sendiri berdasarkan pengalaman hidup yang dimilikinya. Konsep diri ini terus berkembang melalui interaksi dengan lingkungan dan menjadi dasar bagaimana seseorang berpikir, merasakan, serta bertindak. Dari konsep diri inilah kemudian muncul dua komponen penting, yaitu real self dan ideal self. Real self adalah diri kita yang nyata saat ini, apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ideal self adalah sosok diri yang sangat ingin kita capai atau cita-citakan. Masalah psikologis muncul ketika ada jarak yang jauh antara dua lingkaran ini. Kondisi ketidaksesuaian ini disebut incongruence. Semakin jauh jaraknya, semakin besar rasa frustasi dan kecemasan, bahkan minder yang kita rasakan. Kenapa incongruence bisa terjadi? Seringkali karena adanya condition of worth atau kondisi di mana seseorang merasa baru akan dicintai atau dihargai jika memenuhi kriteria tertentu dari lingkungannya. Sebaliknya, agar seseorang bisa mencapai keseimbangan atau congruence, Rogers menekankan pentingnya unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat. Tujuan akhir perkembangan menurut Rogers adalah menjadi seorang fully functioning person, yaitu individu yang mampu mengembangkan seluruh potensinya secara optimal. Orang yang telah mencapai kondisi ini bukan berarti hidup sempurna atau tidak pernah mengalami masalah. Sebaliknya, ia mampu menerima dirinya apa adanya, terbuka terhadap pengalaman baru, percaya pada penilaiannya sendiri, hidup pada saat ini, serta berani mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Pemikiran Rogers kemudian melahirkan pendekatan konseling yang dikenal dengan person-centered therapy atau terapi berpusat pada klien. Dalam pendekatan ini, terapis tidak bertugas memberi nasihat atau memutuskan jalan hidup klien. Sebaliknya, terapis berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana aman agar klien mampu menemukan solusi dan memahami dirinya sendiri. Menurut Rogers, setiap individu sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang dan menyelesaikan masalahnya apabila mendapatkan lingkungan yang penuh empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian atau kongruens dari terapis. Seperti teori psikologi lainnya, pandangan Carl Rogers tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan teori sangat humanis dan optimis, menempatkan individu sebagai agen yang berdaya atas hidupnya sendiri. Sangat adaptif dalam dunia psikoterapi dan konseling modern, yaitu client-centered therapy, dan mudah dipahami dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kelemahan dan kritik dianggap terlalu optimis dan mengabaikan sisi gelap atau kapasitas deskriptif manusia. Kurang memperhitungkan faktor biologis dan neurosis berat. Konsep-konsepnya terkadang dianggap terlalu subjektif dan sulit diukur secara kuantitatif yang ketat. Bagaimana teori Rogers
diterapkan dalam kehidupan nyata, di dunia pendidikan, teori ini melahirkan pendekatan student-centered learning, di mana pendidik menghargai keunikan tiap siswa tanpa membanding-bandingkan. Dalam hubungan keluarga dan pengasuhan, orang tua diajarkan untuk memberikan unconditional positive regard, mencintai anak karena siapa diri mereka, bukan sekedar karena prestasi akademisnya. Dan dalam konseling, terapis bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan empati mendalam dan penerimaan penuh tanpa penghakiman. Nah, sekarang mari kita uji teori ini ke studi kasus nyata dalam pop culture Mirabel Madrigal dari film Disney Encanto. Keluarga Madrigal dianugerahi keajaiban, di mana setiap anggotanya mendapatkan bakat super saat berusia 5 tahun. Namun, saat giliran Mirabel, upacara gagal, dan ia menjadi satu-satunya Madrigal tanpa kemampuan ajaib. Abuela, tidak apa-apa. Semuanya, kita akan menyelamatkan keajaiban. Sihirnya. Apa yang kau katakan? Lihat rumah kita. Lihatlah kakakmu. Tolonglah. Isabella tidak bahagia dan Tentu saja dia tidak bahagia. Kau merusak lamarannya. Tidak. Dia butuh aku untuk merusak lamarannya. Lalu kami melakukan ini. Lilin menyala lebih terang dan retaknya. Mirabel. Itulah kenapa aku dalam penglihatan. Aku menyelamatkan keajaiban. Kau harus berhenti, Mirabel. Retakan dimulai dari dirimu. Bruno pergi karena dirimu. Luisa kehilangan kekuatannya. Isabella lepas kendali karena dirimu. Nenek tidak tahu kenapa kau tidak diberi kekuatan. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk menyakiti keluarga ini. Aku tidak pernah cukup baik untuk nenek. Iya kan? Tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Tidak peduli seberapa keras kami semua mencoba. Luisa tidak akan pernah cukup kuat. Isabella tidak akan cukup sempurna. Bruno pergi karena nenek hanya melihat yang terburuk dalam dirinya. Bruno tidak peduli dengan keluarga Dia ini. mencintai keluarga ini. Aku mencintai keluarga ini. Kami mencintai keluarga ini. Neneklah yang tidak peduli. Neneklah yang merusak rumah kita. Jangan kau pernah. Keajaiban itu sekarat karena nenek. Oh, tidak. Lilinnya. Analisis berdasarkan teori Carl Rogers, Foundation of Worth. Abuela Alma atau nenek Mirabel secara tidak sadar menetapkan syarat nilai. Anggota keluarga dianggap berharga jika memberi kontribusi keajaiban bagi desa. Hal ini membuat Mirabel merasa tidak diakui dan tidak cukup berharga. Incongruence atau ketidaksesuaian. Real self Mirabel adalah gadis biasa tanpa keajaiban fisik, tapi punya empati yang tinggi. Sedangkan ideal self Mirabel sangat ingin punya keajaiban agar bisa membanggakan Abuela dan diterima penuh oleh keluarganya. Jarak yang lebar antara kenyataan dirinya dan harapan idealnya menciptakan ketegangan psikologis dan perasaan terasing di rumahnya sendiri. Penyelesaian dan kongruens. Puncak resolusi film terjadi ketika Abuela menyadari kesalahannya dan menerima Mirabel apa adanya tanpa syarat. Ketika Mirabel berhenti memaksakan diri menjadi orang lain dan menerima kenyataan dirinya, rumah dan keajaiban mereka justru pulih. Mirabel mencapai kongruens sebagai pemersatu keluarga yang sesungguhnya. Dari analisis ini dan pemikiran Carl Rogers, kita belajar satu hal penting. Ketidakbahagiaan seringkali hadir bukan karena kita kurang berbakat, melainkan karena kita sibuk mengejar ideal self buatan orang lain dan lupa menerima real self kita saat ini. Pesan Rogers sangat jelas. The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. Paradoks yang unik adalah ketika saya menerima diri saya apa adanya,
Dan saat itulah saya bisa berubah. Sekian penjelasan psikologi kepribadian kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa like dan tulis pendapatmu di komen. Terima kasih.